Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran ala ni'amillah, amma ba'd. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu ada dalam keberkahan dan senantiasa ada dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita saat ini sudah ada di bulan suci Ramadan. Tentunya begitu besar harapan dari kita semuanya dengan ada dan hadirnya bulan Ramadan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita sering dengar dari para guru, para kiai, para habaib, para ustadz, bahwa bulan Ramadan ini merupakan bulan yang begitu istimewa. Bulan yang begitu amat penuh dengan karunia. Bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Bahkan kita sering dengar, kullu du'ain shaim mustajab. Setiap doa di bulan Ramadan, di setiap kita berpuasa, memohon kepada Allah, doa kita akan terijabah. Begitu luar biasa harapan kita dengan adanya bulan Ramadan untuk bisa meraih keberkahan. Tapi subhanallah, saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita renungkan, kalau kita pikirkan, sudah berapa lama, bahkan sudah berulang-ulang kali kita mengikuti ajang Ramadan ini. Mungkin yang hidupnya sekarang usia 60 tahun sudah pernah ikut 45 kali Ramadan. Kalau sekarang ibu, bapak, abang umurnya 35 tahun, 20 kali mah sudah ikutan Ramadan. Tapi coba renungkan, di setiap kali datang Ramadan, kita berdoa, kita meminta, kita memohon, sampai meneteskan air mata. Ya Rob, bahagiakan kami dengan Kau buka pintu berkah, pintu rezeki seluas-luasnya untuk kehidupan kami ya Rob. Dengan rezeki yang banyak yang Kau berikan kepada kami ingin bisa buat bahagia anak-anak yang Kau titipkan dalam kehidupan kami, sebagaimana orang tua yang lain bisa membuat berkah hidup anak-anaknya. Kita meneteskan air mata memohon kepada Allah, berkahkan rezeki kami ya Rabb. Dengan luasnya rezeki yang Kau berikan pada kami ingin bisa buat bahagia ibu yang pernah mengandung kami 9 bulan, melahirkan kami dengan perjuangan air mata, tetesan keringat, bahkan tumpahan darah. Berikan luas rezeki pada kami ingin bisa buat bahagia ibu, ayah kami yang sudah membesarkan dan perjuangkan hidup kami. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ternyata dari sekian Ramadan yang kita ikuti, dari sekian Ramadan yang kita alami, bahkan setiap datang Ramadan kita tuangkan doa hampir 1 bulan penuh. Bahkan setiap waktu kita berdoa, setiap waktu, setiap saat kita meminta. Selesai Ramadan, ternyata kembali lagi awalnya susah, kembali susah. Awalnya sulit, kembali sulit. Awalnya rumit, kembali rumit. Lalu di mana doa yang kita pinta, yang kita ajukan sepanjang Ramadan? Yang kita dengar, kullu du'ain shaim mustajab. Setiap doa orang yang puasa diijabah. Tapi ternyata sampai sekarang kita tinggal menunggu dan terus menunggu, doa kita belum terijabah pula. Buktinya, nih para pemuda, para pemudi yang sepanjang Ramadan berdoa minta jodoh, sampai sekarang masih jomblo. Betul? Lalu di mana ijabah doa dari yang kita sampaikan di bulan Ramadan? Nah, ini mungkin perlu kita renungkan. Mungkin ini perlu kita perhatikan.
Maka pada kesempatan pertemuan kali ini, mari kita merenung, mari kita perhatikan kenapa setiap doa di bulan Ramadan kita maksimalkan. Setiap amal kita maksimalkan. Infak bahkan setiap mau terawih kita siapkan. Seyogianya ibadah di Ramadan imbalan dari Allah begitu amat melimpah, begitu amat luar biasa. Tapi lepas Ramadan kita kembali kepada kehidupan seperti semula. Jadi seolah-olah Ramadan itu tidak membuat kita berubah untuk hidup lebih takwa. Tidak merubah hidup kita lebih berkah. Tidak merubah hidup kita lebih tinggi derajatnya. Ada apa? Apakah doa yang salah? Apakah Ramadannya memang yang salah? Ataupun memang perbuatan amal baik kita yang salah? Tidak boleh kita menyalahkan daripada yang namanya doa. Menyalahkan daripada janji Allah, menyalahkan daripada apa yang disampaikan Rasulullah. Tidak boleh. Karena Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Rasul pun sudah terjamin dengan beliau adalah sosok Al-Amin yang terpercaya. Lalu dari mana titik lemahnya sehingga doa belum terwujud? Kemudian amal baik yang maksimal belum terwujud, belum terbukti selepas Ramadan. Nah, mari kita akan koreksi sama-sama. Bisa jadi. Kenapa kita ini selepas Ramadan, padahal ibadah maksimal, doa maksimal, amal soleh maksimal, tapi hasilnya tidak mengubah apapun selepas Ramadan. Bisa jadi. Yang pertama jawabannya, ibadah Ramadan kita kurang ikhlas. Karena Allah katakan dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Allah tidak pernah menyuruh suatu ibadah, suatu amal, suatu perbuatan kecuali itu amal harus dikerjakan dengan ikhlas, dengan tulus, hanya tok karena Allah. Nah, ini yang akan diimbal oleh Allah. Ini yang akan diberikan perhatian oleh Allah. Ini yang akan mendapatkan reward dari Allah. Mungkin jemaah, Ramadan kita, ibadah puasa kita, ini kurang keikhlasan yang kita laksanakan. Kurang ketulusan daripada diri kita. Kita Ramadan tiba, ikutan puasa, ikutan tarawih, masih ada terdorong keterpaksaan. Keterpaksaan apa? Keterpaksaan kalau nggak puasa malu sama tetangga. Kalau nggak puasa takut diomelin bini. Kalau nggak puasa takut ketahuan mertua. Kalau nggak puasa takut nanti ada peringatan daripada yang namanya pimpinan. Karena pimpinan kita adalah orang yang taat. Akhirnya kita puasa. Nah, pelaksanaan puasa ini terdorong dengan tekanan-tekanan dari kanan, kiri, depan, dan belakang. Akhirnya kita kerjakan puasa kurang daripada karena Allahnya, ikhlasnya. Sementara amal yang akan dibalas oleh Allah, amal yang akan diimbal oleh Allah adalah amal yang dikerjakan secara mukhlis, yang ikhlas. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa, puasanya dasar iman, bukan dasar karena tidak enak, bukan dasar karena tidak nyaman, bukan dasar karena takut terhadap lingkungan, tapi imanan, dasar iman, wahtisaban, dan mutlak. Kita kerjakan puasa hanya mendapatkan atau merindukan, menantikan ridho Allah. Baru itu Allah akan imbal, kata Rasul, ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Semua dosa yang pernah kita perbuat Allah akan gugurkan. Oh. Tapi andaikan pelaksanaan puasa kita ada motif terdorong dengan hal yang lain, ini yang mungkin Allah masih menggenggam pengampunan sempurna untuk kita. Allah masih menggenggam imbalan daripada amal soleh dan kebaikan yang kita kerjakan.
Allah masih memegang kendali dari permohonan doa yang kita ajukan. Kenapa? Karena kita tidak layak untuk diberikan semuanya itu. Kita berpuasa karena keterkaitan dengan manusia ataupun alam yang ada. Oke? Jadi coba koreksi. Pas kita melakukan puasa ini, tarawih ini murni datang dari keimanan kita dan murni untuk mendapatkan dan merindukan daripada ridho Allah. Satu, Ustaz, saya tuh benar-benar puasa karena saya merasa orang beriman. Saya puasa dan tarawih karena saya sadar ingin mendapatkan ridho Allah. Sudah benar-benar saya lakukan, Ustaz. Tapi ternyata seperti ini keadaan selesai Ramadan tetap saja tidak ada perubahan. Orang sudah berpuluh-puluh kali saya ikut Ramadan. Oh, mungkin yang kedua. Ada yang kurang kita perhatikan dengan nikmat Ramadan ini diberikan kepada kita. Ramadan hadir dalam kehidupan kita sebuah nikmat yang besar. Karena tidak semua orang diberikan nikmat Ramadan ini. Coba ibu, bapak, abang tengok tetangga sebelah. Ramadan yang lalu masih ada. Tapi Ramadan ini mereka sudah tidak ada. Kita tengok saudara-saudara kita. Tahun lalu masih ada. Tapi ternyata tahun ini sudah tidak ada. Jadi ini Ramadan adalah sebuah kenikmatan yang besar yang diberikan kepada kita. Nah, kalau ini Ramadan sebuah kenikmatan yang tidak diberikan oleh Allah kepada semua hamba-Nya, maka kita yang diberikan nikmat Ramadan tersebut seyogyanya sadar diri. Sadar diri apa? Sadar diri atas kenikmatan yang besar wujudnya Ramadan diberikan pada kita. Dengan apa? Bersyukur. Berterima kasih. Tapi apa yang terjadi? Coba nih, Bu Ibu, Pak Bapak. Nih sudah berapa hari Ramadan? Pernah gak di awal Ramadan masuk dengan azan maghrib? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik yang kemarin ngambil di hari Sabtu, baik yang mengambil daripada maghrib hari Jumat, itu tanda perpindahan hari dalam Islam. Sampai sekarang kita puasa, ada nggak yang berterima kasih kepada Allah diberikan Ramadan ini dalam hidup kita dengan ungkapan, Ya Rob, terima kasih. Akhirnya kau berikan Ramadan dalam kehidupan aku. Akhirnya kau sampaikan umur aku pada bulan Ramadan ini, Ya Rob. Terima kasih, Ya Rob. Tuh, kan bersyukur itu bisa diperlihatkan dengan lisan. Ngomong. Bicara. Terima kasih, Ya Rob. Hatur nuhun, Gusti. Kalau orang Prancis, perapatan Ciamis. Coba ibu, bapak. Ada nggak yang berterima kasih pas masuk Ramadan? Lupa kan? Namanya kita kurang tahu diri. Diberikan nikmat oleh Allah. Ternyata terabaikan dengan bersyukur kepada Allah. Maka kita wujudkan. Kalau umpamanya kita lupa akan berterima kasih kepada Allah, Allah hanya memberikan ultimatum dengan satu ayat. La in syakartum la azidannakum. Kau terima kasih atas nikmat yang aku berikan, la azidannakum. Aku akan tambah nikmat-nikmat berikutnya. Amal baik di Ramadan, aku tambah nikmat. Aku berikan berbagai macam keistimewaan, kemuliaan. Tapi wala in kafartum inna adzabil syadid. Kau lupa atas nikmat yang aku berikan, sesungguhnya adabku amatlah pedih. Adabku amatlah berat. Ini mungkin kita ada di prosok atau di posisi ayat la in kafartum inna adzabil syadid. Lupa berterima kasih kepada Allah atas Ramadan ini sebuah nikmat yang besar. Atau kita wujudkan dengan amal perbuatan kita maksimal. Mata, mulut, tangan, kaki kita pakai untuk melakukan ibadah.
di bulan Ramadan ini semaksimal mungkin. Kita wujudkan, perlihatkan kita layak diberikan kemuliaan oleh Allah. Dengan berterima kasih, kita fokuskan semua anggota badan kita untuk beribadah. Tapi ternyata mata masih kita gunakan untuk melihat yang kurang bermanfaat. Tangan pun begitu, mulut pun disia-siakan untuk meninggalkan zikir, baca Quran, tasbih, sholawat. Lebih banyak ngobrol tidak karuan. Mungkin kenapa doa masih terabaikan, amal soleh masih digenggam kebaikannya oleh Allah? Karena kita kurang bersyukur. Saya udah bersyukur, Ustadz, udah terima kasih, bahkan sampai sujud syukur. Tapi ternyata selesai Ramadan tetap aja hidup gak ada perubahan pula. Oh, mungkin kita ini termasuk orang yang ketiga. Poin ketiga yang diperhatikan, orang yang tidak sadar bahwa kita sedang melaksanakan ibadah Ramadan. Kenapa? Puasa ini adalah bentuk ibadah. Tapi banyak orang yang tidak sadar bahwa puasa ini ibadah. Buktinya, masa ibu-ibu puasa ke pasar buka aurat, kemudian membuka daripada aurat yang tidak boleh terlihat, padahal sedang ibadah puasa. Tapi kenapa melakukan sesuatu yang dilanggar oleh Allah? Itu namanya tidak sadar sedang berpuasa, sedang beribadah puasa. Kalau sadar maka pasti ditutup. Saya contohkan seperti nih, para ibu, para bapak sudah berangkat haji, sudah berangkat umroh. Orang di saat sudah berangkat haji atau umroh, mereka tak berani membuka aurat sembarangan. Dijaga, ditutup. Kenapa? Sadar sedang ibadah umroh. Tapi kenapa di saat kita sedang puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kita tidak sadar sedang ibadah puasa? Itu kita sedang ibadah. Tapi kenapa kita membuka aurat sembarangan? Nah, ini mungkin kita menyepelekan, meremehkan ibadah. Dan bisa jadi karena kita menyepelekan ibadah ini, kita pun menyia-nyiakan untuk dapat berkah dengan selalu menjaga kesucian diri kita dengan berwudu. Kita nggak pernah sadar sedang ibadah, akhirnya tidak punya wudu nggak jadi masalah. Itu bermasalah. Orang perbuatan yang bukan ibadah saja, kemudian ada punya wudu, itu bernilai ibadah. Seperti tidur, bukan ibadah. Tidur nggak dapat pahala, tidak tidur nggak dosa. Tapi kata Nabi, tidurlah kau dengan bersuci, maka sepanjang tidur bernilai ibadah dan didoakan oleh malaikat. Tapi tidur tanpa ada wudu, tanpa ada doa, itu tidur hanya dapat nyenyaknya saja, tidak akan dapat nilai ibadah. Tuh. Tapi kenapa puasa yang bentuk ibadah kita abaikan dan kita sia-siakan dengan tidak punya suci atau berwudu dalam sepanjang kita puasa? Berarti malaikat hanya nonton kita doang, tidak mendoakan kita. Kenapa? Kita tidak bersuci, kita sedang ibadah. Ibadah puasa. Nah, mungkin ini jemaah, hal yang ketiga, kenapa setiap selesai Ramadan tidak ada perubahan hasil doa kita, hasil amal soleh kita sepanjang Ramadan? Mungkin kita masih menyepelekan akan ibadah puasa ini. Maka oleh karena itu, yuk bismillah, Ramadan ini kita manfaatkan sebaik mungkin mumpung masih ada. Karena Ramadan yang akan datang belum tentu kita masih ada. Dengan cara apa? Jadi kita lakukan, tidak ada kata terlambat, berterima kasih kepada Allah atas kehadiran Ramadan dalam kehidupan kita. Dan murnikan keikhlasan pelaksanaan ibadah apapun yang dikerjakan Ramadan, tidak ada motif apapun kecuali karena Allah. Dan pastikan kita sadari bahwa kita puasa ini sedang ibadah. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kita jaga lisan, jaga mata, jaga kesucian kita, karena kita sedang ibadah. Insya Allah Allah akan menyaksikan kita, Allah akan melihat kita bahwa kita betul-betul menikmati, kemudian syukuri, kemudian memelihara, bahkan menjaga dan mengistimewakan ini Ramadan, bagian daripada nikmat yang terbesar dari Allah yang berikan kepada kita. Semoga kita bisa mendapatkan kemuliaan Allah dengan menghindarkan dari hal-hal yang sifatnya Allah tidak suka kepada kita semuanya. Insya Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa direnungkan, bisa dipikirkan, dan bisa diamalkan. Akhirul kalam,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.